ada narasumber kita berasal dari SMA Negeri 1 Simpang 4, yaitu Bapak Dhani Priski. Baik Pak, di sini kan kita akan membahas tentang perkuliahan nih. Nah, jadi kami berdua ada beberapa pertanyaan untuk Bapak yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kami selama ini tentang kuliah. Seperti pertanyaan pertama, apa saja kira-kira yang harus dipersiapkan sebelum memasuki masa perkuliahan, Pak? Yang perlu dipersiapkan ya untuk kita sebelum kuliah, sebenarnya ada banyak hal yang harus dipersiapkan untuk kita sebelum kuliah. Tetapi kalau saya pribadi, ya, jadi saat saya dulu setelah tamat sekolah, itu apa yang saya persiapkan? Yang pertama, niat. Seperti kata hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu dimulai dulu dari niat. Kalau niatnya mau kuliah, benar-benar mau kuliah. Baru apa selain niat? Yang kedua, mental. Ini yang paling penting yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa baru atau yang mau kuliah. Kenapa? Karena dalam proses perkuliahan itu mental itu nanti naik turun. Jadi bukan hanya iman yang naik turun, kadang rendah, kadang di atas iman kita, kadang di bawah enggak. Tapi mental juga seperti itu. Kadang nanti ada faktor-faktor dari situasi yang kita lalui ketika kita kuliah itu mempengaruhi mental kita. Kadang mental kita di atas, kadang down. Jadi sebisa mungkin mental ini harus tetap mental yang sehat untuk semangat kuliah. Dan yang ketiga apa? Tujuan. Itulah yang harus dipersiapkan untuk kita nanti sebelum kuliah. Tujuannya apa? Karena selama saya kuliah ada 3 nih tipe mahasiswa. Tujuan dari kuliah ada 3 tipe. Pertama, mahasiswa yang tipenya itu tipe mahasiswa yang pragmatis. Apa itu tipe yang pragmatis? Itu mahasiswa yang kuliah pulang. Jadi dia sekedar hanya kuliah, mendapatkan materi dari dosen, setelah itu pulang. Itu namanya mahasiswa pragmatis. Terus ada lagi mahasiswa yang tipe seperti apa tujuannya? Ada yang hedon. Tahu hedon ya? Suka hura-hura. Jadi dia kuliah itu hanya untuk mencari pergaulan, kehidupan yang glamor, gengsi, dan sebagainya. Jadi tujuan utamanya untuk pendidikan itu sudah berubah, tidak lagi tujuan untuk pendidikan, tapi untuk mendapatkan kemewahan-kemewahan. Dan yang paling saya sarankan ketika nanti kalian mau kuliah, ya, sebelum kuliah, tujuan kalian itu harus menjadi mahasiswa yang apa? Yang kritis. Jadi bukan hanya sekedar kuliah, kalian juga harus menjadi mahasiswa kritis. Dari mana Pak mahasiswa yang kritis itu berasal? Dari pengalaman kalian selama kuliah itu. Kalau membentuk mahasiswa menjadi kritis, biasanya itu ikut dalam organisasi. Jadi saya menganjurkan kepada kalian yang mau kuliah, nanti sebisa mungkin ikuti 1 atau 2 organisasi untuk membentuk sikap kritis dan mental kalian. Jadi mungkin yang bisa saya jabarkan tentang persiapan sebelum kuliah. Oke Pak, terima kasih. Dan ada lagi pertanyaan dari kami, yaitu kira-kira Pak, semasa Bapak kuliah itu pengalaman apa saja yang Bapak lalui? Pengalaman dalam apa nih? Dari proses belajar, dari percintaan, gimana nih? Kan banyak nih. Berarti ada banyak nih. Banyak. Pengalaman organisasi, pengalaman apa? Boleh mungkin. Kita mulai dari mana ya? Kita mulai dari belajarnya dulu. Kalau belajar, perkuliahan itu kan jauh berbeda ya dengan kita sekolah SMA. Kalau belajar kan, kalau kuliah itu dia sistem namanya SKS, sistem kredit semester. Jadi setiap semester kita mengambil kredit. Jadi kenapa ada mahasiswa yang bisa cepat tamat, ada yang
tamatnya cepat, ada yang lama karena mungkin dalam pengambilan SKS-nya, penentuan SKS kreditnya di situ masalahnya. Kalau kita mau cepat, biasanya dia ngambil kuliah ke atas. Tuh, pengalaman saya selama kuliah dalam SKS, saya itu mengambil mata kuliah ke atas itu beberapa kali. Jadi untuk menyelesaikan mata kuliah saya termasuk cepat juga. Semester 7 saya sudah habis mata kuliah. Untuk prosesnya. Ya, kalau selama kuliah pengalaman ya. Kalau saya kan kebetulan jurusan sejarah di Unimed, Universitas di Medan. Jadi kalau pengalaman kami itu banyak di lapangan ya, untuk menelusuri sejarah-sejarah terutama di Sumatera Utara. Mungkin itu pengalaman yang bisa saya dapat, seperti ada mata kuliah arkeologi dan untuk ngorek-ngorek tanah, kemudian banyak, ada lagi antropologi, kemudian ada sejarah-sejarah lainnya. Itu pengalaman-pengalaman yang saya dapat. Kalau di dalam organisasi gimana Pak? Kebetulan saat saya kuliah itu saya banyak ikut organisasi ya, mulai dari organisasi intrakampus, ekstra kampus, kemudian organisasi jurusan. Jadi organisasi itulah yang untuk kita untuk pandai mengatur waktu. Mana hal-hal yang harus dipentingkan, mana hal-hal yang harus di diundur dulu lah gitu. Misalnya ada tugas ke lapangan ya kan, atau mengerjakan tugas ini hari ini harus siap, disiapkan, jangan ditunda-tunda. Kesalahan banyak mahasiswa kenapa dia kerepotan berorganisasi dan dalam tugas kuliahnya karena dia sering menunda-nunda tugas. Jadi kalau kita menunda tugas biasanya bertumpuk. Ketika bertumpuk sudah deadline, ada juga kegiatan organisasi itu yang nanti membuat kita stres. Tugas belum selesai, ada pula kegiatan yang dibutuhkan kita. Jadi kalau saran saya nanti buat jadwal kapan kerjakan tugas, misalnya jam 8 malam sudah fokus tuh ngerjakan tugas apa saja di hari Senin. Itu sih ada jadwalnya, ditempel ya di. Kalau saya dulu seperti itu, ditempel di keluar dari jam bangun misalnya dari jam 5 bangun sholat subuh sampai nanti malam. Itu terjadwal karena mahasiswa itu dituntut untuk pandai mengendalikan sikap dan waktu, karena waktu bagi mahasiswa itu sangat berharga. Kalau kita mau jadi mahasiswa yang kritis, kan tadi saya bilang kan ada 3 tipe mahasiswa, ada yang pragmatis, ada yang kritis, ada yang hedonis. Kita mau tujuannya yang mana dulu? Kalau menjadi mahasiswa kritis ya kita harus disiplin membuat jadwal. Tapi kalau menjadi mahasiswa pragmatis ya udah kita sesuai ikuti alur aja, kuliah pulang, gak ada beban yang lain selain kita menjadi mahasiswa. Tapi kan ketika kita menjadi mahasiswa kritis, kita kan akan ikut berorganisasi nih. Organisasi itulah yang untuk kita untuk pandai mengatur waktu. Jangan pula menjadi mahasiswa yang hedon. Itu saran saya. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa tantangan yang Bapak hadapi selama Bapak kuliah? Tantangannya mungkin adaptasi ya dengan dosen. Jadi setiap dosen itu kan punya watak dan karakter yang berbeda. Karena kalau kita baru jumpa dosen yang baru, setiap semesternya kita berusaha untuk beradaptasi lagi kemauan dia seperti apa gitu. Agar kita juga bisa mendapat nilai yang setidaknya jangan terlalu rendah lah. Jadi kita bisa memprioritaskan apa-apa itu dengan melihat karakter dari dosen. Yang itu sih yang agak sulit tantangannya. Kemudian kalau untuk yang lain-lain saya rasa nggak ada sih untuk yang lain. Kalau masalah ekonomi saat itu pun meskipun saya nggak sepenuhnya yang dari keluarga, saya juga mencari penghasilan lain lah yang bisa memenuhi kebutuhan seperti misalnya berjualan dan sebagainya. Tantangan paling
bagaimana caranya kita keluar dari zona jenuh kita. Nah, kalau jadi mahasiswa itu biasanya ada titik jenuh. Kapan Pak itu titik jenuhnya? Itu biasanya di semester 5 kita alami. Kenapa? Karena kita biasanya mengalami pola yang sama dari semester 1 sampai semester 5. Pola itu terus menerus kita hadapi sehingga kadang kita jenuh. Itulah yang harus kita lawan, kejenuhan itu. Karena banyak mahasiswa yang dia nggak berani melawan kejenuhan itu, akhirnya putus di tengah jalan, bosan dia. Oke, mungkin itulah yang saya kasih pengalaman. Baik Pak, kan kami ini mau jadi mahasiswa baru nih ceritanya. Jadi kira-kira untuk kami dan teman-teman sekalian mungkin apa tips untuk ya bisa berhasil menjalani masa-masa kuliah itu dan tantangan lainnya lah Pak? Ya, yang pertama kembali kepada niat tadi. Niat kalian itu apa? Mau jadi seperti apa? Kuliah itu memang untuk kalian mendapat ilmu atau untuk gaya hidup, gengsi. Karena itu yang kita harus pikirkan. Kemudian kembali kuatkan mental dan jangan gengsi. Ya, jangan gengsi. Itu saran saya. Apapun yang terjadi, kembali kepada diri kalian sendiri. Jangan selalu mengikuti kata orang lain. Misalnya saya belum ada baju, jadi semester depan bajunya tetap itu aja. Jangan malu kalau memang belum ada ekonomi untuk beli, ya udah pakai aja, yang ada. Yang penting apa? Kita menambah kapasitas di ilmuwan kita. Jangan gengsi. Karena kalau sudah gengsi, katanya ya itulah yang selalu menghambat. Kenapa? Karena dia untuk memenuhi kegengsiannya itu, dia kadang melakukan hal-hal yang di luar kenormalan mahasiswa. Yang kita dapatkan lah, ada beberapa mahasiswa yang keluar dari zona mahasiswanya untuk menutupi gengsinya tadi. Jangan gengsi. Kalau memang nggak ada uang, berani bertanya, kemudian ada misalnya terhambat kendala ekonomi, bisa cari-cari kerja yang lain, buat buka dagangan, jualan-jualan, misalnya jualan-jualan kue-kue, apa yang untuk menambah dari gengsi. Oke Pak, mungkin pertanyaan kami sudah terjawab semua, dan ataupun nanti kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan kami selanjutnya, mungkin kami akan balik bertanya lagi ke Bapak.